Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muhammad Ridwan TV. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran lokasi sekolah P3K 2021. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, khususnya diri saya pribadi, menyangkut tentang P3K 2021. Namun, alhamdulillah sekarang sudah terjawabkan dengan adanya penjelasan ini. Maka dari itu, simak videonya sampai habis, jangan sampai di skip. Namun, sebelum saya jelaskan, jangan lupa kita saling berbagi, yaitu luangkan untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya agar mengetahui video selanjutnya. Baik, kita simak penjelasannya. Baik, kita simak penjelasannya. Penempatan lokasi sekolah P3K 2021. Ada 2 poin. Yang pertama, guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri. A. Jika tersedia formasi di sekolah tempat kita mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi maksudnya ketika ada yang mendaftar ke sekolah kita, maka kita akan diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut, tidak akan mendahulukan guru swasta atau lulusan PPG. Berikutnya, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi informasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Poin B, jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induknya. B. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat kita mengajar, bisa mendaftar di sekolah lain. 2. Bagi guru yang swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, maka dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan P3K 2021. Pertama, bulan Januari yaitu pendaftaran. Yang kedua, bulan Februari untuk materi pembelajaran dapat diakses melalui daring. Terus yang ketiga, bulan Mei. Bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SMK. Selanjutnya, bulan September ujian seleksi kesempatan kedua. Berikutnya bulan Desember yaitu ujian seleksi kesempatan ketiga. Nah, jangan khawatir ketika kita tidak lulus tahap pertama, kita bisa mengikuti tahap kedua. Terus ke tahap kedua tidak lulus, kita bisa mengikuti tahap ketiga. Selanjutnya, banyaknya pertanyaan-pertanyaan di benak diri saya pribadi dan dari teman-teman juga. Kita akan bahas itu pertanyaan seputar PPK 2021. Pertanyaan yang pertama, pendaftaran PPK di mana katanya? Jawabannya itu pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN, Badan Kepegawaian. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ujian tahap 1 gagal? Apakah untuk ujian selanjutnya daftar lagi? Nah, jawabannya yang pertama, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021. Itu pada bulan Januari yang pertama.
Terus yang kedua, diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apabila lolos P3K, apakah bisa ikut tes CPNS di kemudian hari meskipun kita masih terikat kontrak? Maka jawabannya, pertama, bisa asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk umur di bawah 35 tahun untuk diangkat menjadi PNS. Maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Maka dari itu kita harus mengundurkan diri dari itu P3K baru bisa mengikuti CPNS atau daftar CPNS. Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Maka jawabannya bisa. Bisa. Yang kelima, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru PPK? Jawabannya, tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Selanjutnya pertanyaan keenam, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Pertama, jawabannya yaitu bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru PPK tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru PPK tahun 2022. Pertanyaan ketujuh selanjutnya yaitu bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Jawabannya, pertama, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 dan atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jawaban yang kedua yaitu latar belakang S1 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 D4 di situs info GTK Kemendikbud Go.id. Kita bisa membuka alamat tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, berapa lama jangka waktu kontrak menjadi P3K? Pertama, masa hubungan perjanjian kepala P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2020. Yang kedua, masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Yang ketiga, kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Selanjutnya, PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, apakah pemerintah daerah dapat atau mutasi guru PPK? Jawabannya, rotasi atau mutasi P3K termasuk kewenangan PPK. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10, bagaimana pada saat sudah menjadi ASN P3K dan tugas dan kinerja kita buruk, apakah bisa langsung diberhentikan? Jawabannya, pertama,
bisa saja apabila tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.